Assalamualaikum. Saya di sini menjelaskan tentang OSAS 18001. Pengertian OSAS 18001 adalah penilaian untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan membantu sebuah organisasi untuk mengontrol risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaat menerapkan OSAS 18001. Yang pertama, melindungi pekerja dari bahaya kerja dan kesehatan saat bekerja, maka produktivitas pekerja meningkat. Yang kedua, mematuhi peraturan. Perusahaan yang tidak menerapkan OSAS akan diberi sanksi karena dianggap lalai dalam melindungi pekerjanya. Yang ketiga, membuat kepercayaan. Perusahaan yang menerapkan OSAS dapat meyakini konsumen karena dalam produksinya sesuai prosedur, sehingga meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Yang keempat, semua tindakan terdokumentasi. Adanya dokumentasi yang lengkap akan memudahkan manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan jika ada alur-alur kerja yang tidak sesuai. Langkah-langkah menerapkan OSAS 18001. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah mendaftar resiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang digunakan dalam identifikasi risiko adalah: yang pertama, brainstorming, yang kedua, survei, yang ketiga ada wawancara, yang keempat, informasi source, yang terakhir, kelompok kerja. Langkah 2, analisa risiko. Tahap selanjutnya adalah mengukur risiko dengan cara melihat potensi terjadinya seberapa besar severity atau kerusakan dan terjadinya suatu risiko tersebut. Penentuan terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko mudah diukur, namun sangatlah sulit. Untuk itu, memastikan suatu kejadian sangatlah jarang terjadi. Dampak efek biaya, waktu dan kualitas yang dihasilkan dari suatu risiko. Ini ada tabelnya. Selanjutnya, untuk mengukur bobot risiko dapat menggunakan skala berikut. Ini ada skala, probabilitas, dan serta dampaknya. Yang ketiga, pengolahan risiko. Yang pertama ada risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Yang kedua ada risk reductions, yaitu metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Yang ketiga ada risk transfer, yaitu memindahkan risiko pada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. Yang keempat ada risk deferral, meliputi menunda aspek suatu
proyek hingga di mana probabilitas terjadinya resiko tersebut kecil. Yang kelima ada risk retention. Itu resiko tertentu dapat dihilangkan dengan mengurangi maupun mentransfer. Namun, beberapa resiko harus diterima sehingga bagian penting penanganan risiko. Yang pertama ada high probability, high impact, yaitu risiko jenis ini umumnya dihindari ataupun ditransfer. Yang kedua, low probability, high impact, respon yang tepat yaitu dihindari, dan jika masih terjadi maka lakukan mitigasi risiko dan kembalikan contingency plan. Yang ketiga, low probability, low impact, mitigasi risiko dan kembangkan contingency plan. Yang keempat, low probability, low impact. Efek dari risiko ini dapat dikurangi, namun biayanya dapat melebihi dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini, mungkin lebih baik menerima efek dari risiko tersebut. Yang kelima, contingency plan. Contingency plan harus sesuai dan proporsional terhadap dampak risiko tersebut. Dalam banyak kasus, lebih efisiensi untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi risiko dibandingkan mengembangkan contingency plan yang jika diimplementasi akan lebih mahal. Langkah 4, implementasi manajemen. Implementasi manajemen risiko. Setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko, maka saatnya untuk mengimplementasi metode yang telah direncanakan tersebut. Langkah 5, monitoring risiko. Proses monitoring risiko dimulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon dan mengidentifikasi adanya risiko baru. Sehingga ketika suatu risiko terjadi, maka tindakan yang dilakukan akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.